Salam, Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk bersekutu, membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, kita tundukkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena kasih setia, pertolongan, anugerah Tuhan bagi kami umat-Mu. Memberikan kami waktu, kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami layak. Ampunilah salah dan dosa kami, supaya kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang diperkenan oleh Engkau. Berkatilah kami, baik sebagai pemberita firman-Mu, maupun kami sebagai pendengar. Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam hati kami, supaya firman yang akan kami dengar sungguh meneguhkan iman kami. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai ke-15. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 sampai ke-15. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, mendengar, merenungkan, lebih-lebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, hari ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu pengharapan sejati di tengah penderitaan.
pengharapan sejati di tengah penderitaan. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Memang saat ini kita hidup di tengah realitas yang terasa begitu rentan, di mana hidup ini terasa rapuh. Misalnya saat kita mengalami sakit penyakit yang datang tanpa diundang, di mana saat tubuh mulai tidak memiliki daya lagi, stamina yang drastis menurun, atau hilangnya daya ingat seiring usia yang bertambah banyak. Itu mengingatkan kita bahwa kekuatan kita, kekuatan fisik yang kita miliki ini punya batasnya. Kerentanan dan kerapuhan juga terasa saat fondasi keluarga, fondasi kehidupan kita mulai porak-porandakan, berantakan. Misalnya kita mengalami kegagalan di dalam usaha, bisnis. Mungkin itu kita bangun bertahun-tahun, namun hancur karena krisis. Baik krisis ekonomi, krisis politik, dan ditambah dengan ketidakpastian global, di mana terjadi peperangan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, dan itu membuat kita cemas, membuat kita rentan dan rapuh. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita meninggalkan kita, atau kehilangan orang-orang yang kita cintai. Itu terus bertumpuk di dalam diri kita dan membuat kita rentan dan rapuh. Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, di tengah kerentanan dan kerapuhan itu, tentunya kita mulai berpikir, mulai mencari kemana arah yang harus saya lewati. Namun pada hari ini kita diberikan jawaban oleh Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ke 15, yaitu tentang pengharapan, yaitu tentang pengharapan yang sejati. Kita menginginkan janji bahwa di balik setiap air mata kita ada hal-hal yang baik yang menanti di depan. Ada hal-hal yang baik yang menanti di depan. Memang air mata kita tidak pernah sia-sia, karena sebab penderitaan yang kita alami, kegagalan yang kita alami, tentunya diizinkan oleh Tuhan. Dan itu merupakan proses yang pasti yang kita harus
alami, lewati untuk menuju rancangan Allah yang begitu luar biasa. Dan ini merupakan janji yang ditulis oleh Yeremia di dalam pasal yang ke-29 ayat 11. Dan ayat-ayat ini banyak dari kita sangat-sangat mengagumkan, menyenangkan, bahkan itu mengimani. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kalau kita melihat konteks daripada Yeremia pasal yang ke-29 ini, kita harus meletakkan kembali janji ini di tempat yang benar. Karena ini adalah firman Tuhan yang diberikan, yang ditulis oleh Yeremia kepada mereka yang baru saja mengalami kehancuran total. Dan kini mereka berstatus sebagai tawanan, budak, orang jajahan di Babel. Mereka baru saja memulai penderitaan. Mereka tidak hanya menderita kerugian, mereka mendapatkan perintah yang menghancurkan jiwa. Perintah apa? Mereka harus ditawan selama 70 tahun. Pernahkah kita membayangkan ketika mereka menerima surat yang saat ini kita baca? Karena mereka di dalam penderitaan dan mereka hidup di dalam penantian yang pahit di tanah musuh selama 7 dekade atau 70 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, janji harapan ini diberikan bukan setelah 70 tahun, setelah masa penderitaan, melainkan tepat pada kilometer pertama dari perjalanan maraton selama 70 tahun ke depan. Jika kita ingin mengharapkan bisa bertahan di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap kerentanan, di dalam setiap kerapuhan kita, seperti bangsa Israel, bangsa Yehuda yang ditawan ini, perlu kita tahu ada prinsip-prinsip
yang harus kita mengerti, di mana Allah dengan sengaja memberikan kita janji shalom, damai sejahtera di tengah-tengah kecelakaan yang berkepanjangan. Inilah yang membedakan pengharapan sejati itu. Dan ini bukan ilusi untuk menghapus setiap penderitaan yang kita alami, melainkan kekuatan Allah yang menopang kehidupan kita di dalam melangkah demi langkah di sepanjang penderitaan. Mungkin itu yang paling menyulitkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, mari kita akui bahwa optimisme duniawi itu rapuh, rentan. Namun pengharapan sejati itu jauh melampaui perasaan baik kita. Itu adalah kepastian yang tak tergoyahkan. Karena apa? Karena berakar pada pribadi Allah yang setia. Jika kita ingin memiliki pengharapan yang tidak mudah goyah di tengah penderitaan, kita harus berdiri di atas janji-janji Allah, termasuk dalam hal kemahakuasaan, kedaulatan Allah yang mengatur segalanya. Kita harus meyakini sifat daripada rancangan rencana yang Tuhan kerjakan bagi kita, termasuk karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Selain itu kita harus memberikan respon daripada iman yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, pengharapan orang-orang beriman, pengharapan orang-orang Kristen harus berlabuh pada pribadi Allah yang berfirman, yang setia, yang merancang rancangan yang baik untuk umatnya. Allah tidak menyuruh kita berharap pada keberuntungan, melainkan Allah menyuruh kita untuk berharap pada kedaulatan yang mutlak atas segala sesuatu, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Dan sangat jelas di ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Allah mengetahui. Mengetahui di sini bukanlah sekedar melihat masa depan,
bukan seperti seorang peramal yang meramalkan kehidupan kita besok, 2 tahun lagi, 3 tahun, 4 tahun lagi. Tidak demikian dengan Tuhan. Karena pengetahuan Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat 11 ini merupakan pengetahuan yang melibatkan perencanaan dan penetapan dari Tuhan. Allah tidak terkejut dengan pembuangan yang dialami oleh bangsa Yehuda, orang Israel, umat Allah. Tentunya juga Allah tidak terkejut kalau kita mengalami setiap kegagalan, mengalami sakit penyakit, mengalami kehancuran di dalam keluarga. Karena kita percaya semuanya ada di dalam rancangan Allah yang maha berdaulat. Karena kita yakin bahwa penderitaan kita, kesulitan kita bukanlah kecelakaan atau kegagalan rencana Tuhan. Ini adalah bagian daripada rancangan-rancangan Tuhan. Sebuah tujuan yang telah dipikirkan, ditetapkan oleh Allah dengan matang. Sekali lagi, jika penderitaan kita adalah kecelakaan, maka kita punya alasan untuk panik, untuk cemas, untuk tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Tetapi karena itu adalah rencana Allah yang berdaulat, kita tahu bahwa kesulitan ini memiliki batas waktu dan tujuan yang baik untuk saya dan saudara. Kita boleh tidak mengerti prosesnya, tetapi kita wajib percaya pada setiap rencana, rancangan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada. Bayangkan kita ini seorang penderita tumor otak yang masuk di dalam ruang operasi. Dan tentunya ini sangat menyakitkan. Sebelum kita dioperasi misalnya, kita harus dibius total. Seluruh tubuh ini harus dibius total. Kemudian penderita kanker otak ini mengalami sayatan. Bayangkan, setelah bius total itu menghilang dari tubuhnya dan dia terbang dengan rasa nyeri. Bagi kita itu terasa brutal ya, seperti penghancuran, apalagi itu posisinya di otak. Namun sang ahli bedah tahu persis di mana harus menyayat, di mana harus memotong, di mana harus mengeluarkan sakit penyakit yang ada di otak orang tersebut. Atau kita merasa berpikir dan bertanya, kenapa harus merasa sakit dulu
baru bisa dipulihkan, disembuhkan. Ingat Bapak Ibu, harapan kita tidak diletakkan pada kenyamanan di atas meja operasi. Namun harapan kita tertuju pada pengetahuan dan keahlian daripada dokter ahli bedah yang menjanjikan kita pemulihan yang sempurna. Itulah Allah kita, Allah yang menjanjikan pemulihan yang sempurna bagi saya dan saudara. Di sanalah titik di mana kita memiliki pengharapan sejati itu. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera, Shalom. Dan ini melampaui perdamaian. Ini berarti keutuhan. Ini berarti ada kelengkapan. Ini berarti ada pemulihan hubungan yang benar antara Allah dengan manusia, antara pencipta dengan yang diciptakan. Allah mengakui bahwa pembuangan itu adalah kecelakaan terhadap bangsa Yehuda. Karena itu merupakan penghakiman bagi umatnya yang telah melakukan pelanggaran dosa di hadapannya. Tetapi ingat, tujuan akhir dari rancangannya itu adalah damai sejahtera. Rancangan Shalom atau rancangan damai sejahtera ini merupakan yang tertinggi yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Karena kecelakaan, pembuangan terbesar sebenarnya diterima oleh kita. Kita yang menerima murka Allah akibat dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan. Kita yang menerima penderitaan karena ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Tapi sungguh luar biasa, demi mewujudkan damai sejahtera atau Shalom itu, Yesus rela mengambil posisi kita untuk disalibkan di atas kayu salib di bukit Golgota. Supaya apa? Supaya kita menerima rancangan damai sejahtera itu. Oleh karena itu, harapan kita bukanlah bahwa Allah akan memberi kita kehidupan yang mudah, tetapi bahwa Dia telah menjamin pendamaian kekal untuk saya dan saudara melalui Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara kekasih, pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, di dalam ayat yang sama kita melihat untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan ini merupakan jangkar yang berlabuh pada janji Allah yang menunjuk pada pemulihan yang luar biasa, pemulihan agung yang kekal, di mana kita dijanjikan kehidupan yang kekal, langit baru dan bumi baru. Pengharapan sejati kita terletak pada kepastian akhir kehidupan ini, bukan pada kenyamanan yang sementara di dunia yang fana, di mana kita mengalami kerapuhan, kerentanan tadi. Untuk itu kita dituntut untuk merespon dengan iman kepada Allah. Allah telah mendeklarasikan kedaulatannya. Di dalam ayat 11, Dia tidak membiarkan kita bermalas-malasan. Sebaliknya, melalui kedaulatannya justru mengundang respon total kita dengan beriman kepadanya. Dan iman pun dikerjakan oleh Dia melalui kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam diri setiap orang percaya. Pengharapan yang dijanjikan ini memiliki syarat yang aktif seperti yang dijelaskan di dalam ayat 12, 13, 14 sampai 15. Kita memiliki tanggung jawab untuk bersekutu berdoa kepada Tuhan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Bukankah Tuhan telah tahu? Bukankah Tuhan telah merancang segala sesuatunya? Ingat Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, doa bukanlah alat untuk mengubah pikiran Allah. Doa bukanlah alat untuk mengubah pikiran Allah, melainkan alat yang ditetapkan oleh Allah untuk menyelaraskan hati pikiran kita dengan rancangannya yang sangat-sangat sempurna. Doa adalah pengakuan bahwa rancangannya adalah yang terbaik untuk saya dan saudara. Untuk itu kita harus memohon kekuatan untuk menjalani setiap rencananya, rancangan Allah itu. Ketika kita berjuang, kita harus berhenti memprotes rencana Allah dan mulai berdoa agar rencana itu selaras dengan hati dan pikiran Allah, dan kita diberikan kekuatan untuk menjalaninya.
ayat 13, Yeremia mencatat, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Di tengah pembuangan di Babel, umat tergoda untuk mencari solusi di tempat lain. Allah memerintahkan, jangan cari hasil rencanaku, tetapi cari aku, pribadi yang merencanakan itu. Ini merupakan frase yang perlu kita pahami, yaitu dengan segenap hatimu. Dan ini merupakan tuntutan bagi kita untuk komitmen total kepada Allah. Allah tidak ingin kita mencarinya sebagai solusi darurat. Allah tidak ingin demikian. Tetapi kita mencarinya dengan segenap hati kita, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Di tengah pembuangan di Babel, tentunya mereka mengalami penderitaan. Mereka membutuhkan solusi. Mereka terus mengejar dan mengejar agar mereka bisa terlepas dari penderitaan, perbudakan, pembuangan, penganiayaan yang ada di Babel. Namun sekali lagi, Tuhan merencanakan apa yang terbaik bagi umat Yehuda pada saat itu. Mereka harus melewati 7 dekade, 70 tahun masa pembuangan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih, jika kita hari ini merasa berada dalam pembuangan, mungkin di tengah kerugian, mungkin mengalami sakit penyakit, atau penantian panjang dari janji-janji, ada banyak hal yang kita alami, sehingga itu membuat kita rentan dan rapuh. Maka pada hari ini kita hanya perlu kembali kepada Allah dengan pengharapan yang sejati, dan harapan kita dijamin karena itu semua di dalam rancangan rencana kedaulatan Allah yang Maha Tahu, yang merencanakan damai sejahtera, Shalom yang terbaik untuk kita. Sebuah rencana yang sempurna, yang berpusat kepada Kristus Yesus, yang telah mengerjakan kedamaian itu bagi kita. Namun kita juga dituntut untuk bertindak. Bertindak agar kita jangan menganggap remeh kedaulatan Allah itu. Kita diminta untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan selagi masih bisa dicari. Bukan mencari harta benda, bukan mencari kesenangan yang sementara di dunia ini, tapi carilah Tuhan dengan segenap hati.
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Anda berada. Pengharapan sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dialah satu-satunya yang menjamin masa depan kita, hari depan kita yang penuh harapan. Karena Dia telah menanggung kecelakaan dosa kita di atas kayu salib dan memberikan kita kedamaian, kesejahteraan, yaitu Shalom yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan pengakuan tulus. Seringkali kami hidup rentan, rapuh. Hati kami mudah dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, baik karena sakit penyakit atau karena kerugian finansial atau kehilangan orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang kami cintai, atau kegagalan-kegagalan lain yang ada di dalam diri kami. Kami telah melihat betapa rapuhnya hidup kami. Ya Tuhan, kami memohon pertolongan, anugerah-Mu memberikan kami kekuatan. Engkau mengingatkan kami di dalam firman-Mu pada hari ini bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau tahu rancangan-rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera untuk kami. Dan hati kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kami, tapi merencanakan pendamaian kekal melalui pribadi Yesus Kristus yang telah menanggung dosa, menanggung murka yang seharusnya menjadi milik kami. Tuhan, ampunilah kami jika kami seringkali hanya mencari berkat-Mu dan bukan pribadi-Mu. Ampuni kami jika kami berdoa dengan setengah hati. Ampuni kami ya Tuhan. Kami ingin mengambil keputusan, menyerahkan kecemasan, kekhawatiran kami, kegagalan kami yang hanya mengandalkan pengetahuan kami yang tidak sempurna ini. Kami memohon, anugerahkanlah kami kekuatan untuk senantiasa bertekun dalam penantian dan janji-janji yang telah Engkau janjikan bagi kami. Kuatkan dan teguhkanlah pengharapan kami, yaitu di dalam Yesus Kristus yang senantiasa menjadikan kami teguh di dalam iman percaya kami. Roh Kudus senantiasa menghibur kami dan memberikan kami pengharapan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin.